dibawain. Kemungkinan besar nanti bakal ada Fredrin Moskov lagi buat 3 pick atasnya, Prof. Diubah sedikit gameplaynya ternyata. If-nya langsung diamankan. Tapi Cetian dan Glue mau coba buat menangin early temponya lagi nih. Karena kita sering lihat nih kalau kita ngomongin soal Glue dan juga Kaden dan Cetian, biasanya laningnya jadi lebih superior. Iya, laning ya. Itu jadi satu peran yang penting banget buat di era early game terutama. Karena kalau laningnya menang, rotasi juga jadi bakal lebih mudah. Dan jadi pertanyaan buat EVOS, mau menggunakan draft yang sama lagi kah setelah 2 hari berturut-turut? Ada Fredrin dan Moskov yang masih potensial buat mereka. Wow. Skill digunain Zetian. Kiro yang sedikit less of moving. Lack of moving space Profesor KB. Oke. Yang kita tahu skill memang positioningnya bagus banget. Ya, dia kan dulu pertama kali muncul juga dengan nickname Sin, dengan bermain Farsia kan positioning lagi. Ya tapi kali ini dengan kondisi seperti ini melawan Susin. Laning oke. Kita ngomongin laning. Iya, laning apalagi dibantunya sama Glue kan. Cuma kalau aku mungkin di sini ngomongin combo sih. Di sini Cloud-nya bakal combo bareng sama Fury of the Phoenix dari Cetian. Iya. Jadi mungkin akan ada tambahan efek stun lagi berbeda dengan game 1. Di mana game 1 sangat mengandalkan reward manipulation. Kalau ternyata nggak ada combo dari reward manipulation dan juga Blazing Duet, nggak bakal maksimal. Sekarang mungkin bisa maksimal karena kita tahu sendiri ada efek stun. Dan ini global presensinya. Bisa open map juga. Iya, kayak perubahannya tuh sebenarnya nggak banyak secara draft, tapi perubahan yang dilakukan benar-benar on point sih menurutku. Dan itu yang mereka butuhkan. Kalau di game pertama aja RQ udah bisa menangin early gamenya, ini potensial buat mereka jadi makin terbuka lagi. Nah, sekarang masalahnya dari segi banningnya dulu, apa yang sebenarnya akan ditutup? Karena Unload ini udah pasti akan masuk dalam list banning, seperti yang udah kita bahas tadi. Dan yang kedua, ada potensial menurutku Khalid, sesuai dengan apa yang mereka bawakan di game sebelumnya. Cuma melepaskan Alice tetap. Karena memang kalau kita lihat Khalidnya Henki, waduh ini ada Bumil ya. Wah, super Alah. sister. Sehat-sehat Maiden. Sehat-sehat Bumil, coba tolong dijaga ya kelakuannya ya, sabar-sabar dikit ya. Jangan ekstrim, tenang-tenang sedikit. Oh iya, gitu. iya. Oke. Baxia di band. Baxia di band, wow ini setuju banget. Ngelihat tadi potensial yang sangat bagus dari sosok Super Ken. Tapi Ya. tukar band sama Suyo. Ya early game temponya tadi kan udah sempat dipegang banget. Tapi kalau misalnya Suyo pun nggak masalah. Karena potensinya di sini, kalau tiba-tiba ada Baxia lagi, Ya. look chance-nya dia udah tahu alisnya nggak bakal sepower itu. Nah, dan ditukar juga ya buat XP lanernya nggak ke arah Yuzong lagi, melainkan Uranus. Justru yang lebih dipilih dan ini ngebuat makin tebal lagi sih frontlinernya. Iya, seenggaknya ada badan lagi nih. Jadi kalau misalkan nanti ada pick dari Suyo, ya nggak ada masalah. Karena mereka punya Glue, mereka punya Uranus. Lini depannya kayaknya udah cukup banget dari segi durability-nya. Yes, begitu. Tapi kita lihat kali ini bakal cukup berbahaya di 2 pick yang terakhir. Wow, Alice kembali bersama dengan Hilda. Ini Hilda. bakal rusuh. Kayak feeling gue Uranusnya akan di jungle, Profesor. Masih banyak kemungkinan karena kita bisa melihat juga dari posisi Hilda kan yang sebenarnya lebih ke menutup assassin ya. Ya, Jadi ini kayak tindakan preventif aja dari Coach Vin dan juga vision yang ingin ditunjukkan oleh Hilda di sini. Karena kita tahu sendiri map adalah segalanya, lawannya Cetian yang dimana kita tahu sendiri dia bisa open map dengan Fury of the Phoenix. Sementara mungkin option lain dari Hilda juga alasannya adalah karena untuk men-trigger dari Celestial Robe. Pasif dari Cetian itu sendiri. Biar nanti dia nggak bisa di... Wow, Cici. Cici. Oke, kita langsung saja. EPL Indonesia Season 17. Way on this. Oh. wah ini udah rame Mainkan banget sih. beduknya. Oke. Game yang kedua. Profesor KB. Mampukah kerajaan kembali berdiri kokoh untuk membawa game ini yang ketiga? Ataukah sang macan putih akan mengaung keras di EPL Arena? Mari kita saksikan bersama-sama Derby Klasik ke-38. So EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, selamat datang di dalam Lane of Down dan kita akan melihat langsung poin yang sangat penting buat teman-teman dari RRQ.
Karena mereka belum mendapatkan kemenangan match sama sekali. Dan kalau misalnya game ini lepas lagi akan semakin sulit untuk kembalikan keadaannya. Dan ya, Uranus di area jungler yang dibawakan. Menurutku ini sangat menjawab draft yang dibawakan sama EVOS. Karena akhirnya damage dealernya ini kan tipis banget ya. Hanya mengandalkan ke arah Erlan aja. Makanya posisi dari Erlan menjadi sangat penting. Dengan kondisi ada banyak yang harus bisa menjadi target dari Erlan sendiri, Bro. Ya ini lagi ya, gangguan dari Cici melawan Elis. Dan Ki udah mulai masuk ke area jungle karena emang tujuannya adalah untuk memperlama Super Ken dalam melakukan farm. Yap, dari Super Ken-nya yang bakal diganggu terlebih dahulu karena itu nanti efeknya juga bakal cukup besar. Bahkan untuk Albert yang pengen bermain sedikit lebih agresif melakukan stealing ke arah beberapa monster jungle yang possible untuk dijangkau. Apalagi dengan bantuan seorang Hilda ya, yang biasanya akan cukup agresif, Bro. Ya karena kan tadi ada trigger retry ya dari Ki juga di area purple buff. Dia mau nggak mau pasti bakal ada sedikit ancaman. Ancam aja, nggak harus dapetin monster jungle-nya. Itu dia, harus sabar-sabar bebe. Tapi lihat di belakang sana, Idom diganggu. Tidak mau tinggal diam, Ki. Mau sama-sama bonyok kali ini. Yehezkiel bisa dibilang menjadi salah satu yang bisa menanggulangi Ki ketika berada di arah lane. Tapi Ki, kalau mau dimakan, dia masih punya rumput. Ya, bawa sedikit tambahan thrill juga ya untuk memperbanyak lagi dari output damage-nya biar ada bantuan lah buat Moskovnya nggak terlalu single carry banget. Tapi area turtle nih yang bakal jadi menarik karena pressure udah ngerasa banget dan Ki-nya dipaksa pulang dalam waktu yang berdekatan banget dengan area turtle, Bro. Jadi clear cepat juga ya, skill udah dapetin level 4 soalnya. Tapi Kuroki ini bermain agak ekstrim, dia berdekatan dengan tembok selalu loh. Jangan sampai Purify-nya dipakai buat untuk menghindari tembok aja. Dari crowd control, dari Erlan udah gitu aja. Bahaya. Tapi lihat Idok di belakang sana bakal coba dipaksa kayaknya untuk bisa mendapatkan Fury of the Phoenix di pop up oleh Yasuo. Super King berhasil melakukan steal terhadap Turtle di depan sana dan bakal mendapatkan poin kill first blood atas Luka. Menuju ke arah flicker power defensive. Permasukan dari tim RRQ kembali bersinar di early game. Ingat, start di early game. Seperti di game yang pertama, tapi mereka nggak boleh finish seperti di game yang pertama. Iya, tapi ini lebih kuat lagi sih harusnya dengan Uranus yang dibawain. Dan juga 1 poin eliminasi bahkan tadi yang menjadi bonus beberapa platingan gold di bagian bottom lane terutama. Ini juga yang sangat menguntungkan buat Super dan Prof. Ya ini bakal jadi dilema juga ya buat Ki. Untuk item apakah dia langsung menuju ke Radiant Armor atau jangan-jangan dia langsung menuju ke Dominance Ice atau Antik. Banyak option di sini bisa dibawakan. Apalagi sebagai roamer ya, dia yang biasanya paling berkorban kan untuk membuat anti-regen. Tentunya dengan adanya efek dari Dominance Ice, nanti View juga bakal build ke arah glowing. Setidaknya jawaban dari spell Fame Regen itu pasti bakal ada dari kanan dan kiri. Termasuk Yehezkiel juga. Karena Ki, ini kan kalau nempel sama Bush, itu udah pasti bakal dapetin Regen. Jadi Yehezkiel juga butuh banget glowing one secepat mungkin. Agar nantinya lini depan dari masing-masing tim ini nggak bisa bermain dengan leluasa. Wah itu wajib sih ya untuk glowing one. Supaya mereka bisa ngasih damage dengan maksimal dan bisa di-convert ke arah poin eliminasi juga. Nggak cuma sekadar pressure aja yang dibutuhkan sama para pemain dari RRQ. Dan untuk EVOS, setelah kedua belah XP laner kita lihat nih bakal cukup sengit di area laning. Tapi akan cukup berbahaya buat turtle selanjutnya karena berarti bisa ada kedua belah bot laner yang join ke area team fight. Mau diganggu? Tiba-tiba ada Henki di sana. Agak cukup kaget, scare dikit. Tapi setidaknya dengan ada kedatangan Henki atau Kaye di arah top lane, bisa ada wave yang di-clear sih sama Erlan, Evin. Iya, nggak Super cuma Ken itu juga sih. agresif ya. Iya, biar gak farming dua lane juga kan untuk Cloud-nya berarti. Dengan alasan dari Ki menutup di bagian river atas, plus setup juga buat Turtle. Karena udah pasti ya, ini bakal ada fight 5 lawan 5. Possible banget, karena di bagian top lane fight-nya. Iya udah join juga ya untuk satu persatu kedua belah XP laner terutama. Dan dua-duanya bisa dibilang bisa nge-initiate kali ini. Bahkan ada tambahan damage dari Super Dead dengan penggunaan cincinya. Luke udah mulai masuk ke dalam. Tapi jangan lupakan damage dari Super Dead terlalu sakit. Run of Stone dan Fury of the Phoenix di depan mata. The Retribution dari Super Ken. Berhasil mendapatkan satu untuk kedua kalinya. Press Spot tidak berhasil dengan siapapun. Kayak berjaga arah belakang. Dan bahkan blasting dari Kuroki. Berhasil membuat Albert terting dari depan sana. Dikejar habis-habisan, tapi masih ada BMI tertancap.
langsung hilang di telan bumi. View semaksimal mungkin mencoba untuk menggocek dari sosok seorang Indok, tapi nampaknya View kali ini bertukar dengan 1-1 dan di tangan Erlan. Nah. Ingat, catatan bukan di tangan View, Yep. di tangan Erlan. Itu yang lumayan mahal sih, akhirnya bisa dapetin poin eliminasi, goldnya juga nanti akan lebih banyak lagi dari yang dia bisa dapatkan. Tapi emang secara itemizations ini perbedaan prioritas juga kerasa ya. Corrosion untuk Moskov sedangkan DHS untuk Rocky. Oh, Ya udah pasti ya, Kuroki bakal cari DHS dan juga langsung Golden Staff secepat mungkin karena seperti biasa dia 2 item langsung fight. Prof, Uranusnya Super Ken udah mulai harus sadar. Sekarang udah ada ini damage anti regen. Jadi dia nggak bisa semena-mena. Ingat ya Nevin, nggak bisa semena-mena kayak tadi. Udah ada Bener-bener. anti regen kali ini. Tapi tetap strong banget ya. Bahkan tadi udah ada turn of ruin kan sebenarnya yang dibuka sama Luke. Cuma terlalu cepat dan Super Ken. Press Sword, hampir saja tertik dan Super King. Memilih mundur ke arah belakang, sudah disampaikan. Ingat, sudah ada anti regen berbeda dengan Baksha. Ya beda sedikit ya karena kalau buat sekarang juga keadaan udah mulai cukup ada jawaban untuk para hero-hero Regen-nya. Kayak Yeskiel udah punya glowing juga, View juga udah punya glowing. Dia sama-sama menjawab dengan efek dari Scorch dan juga efek Life Bane. Sementara Erlan yang tadi benar-benar bebas banget untuk farming. Sekarang ada gangguan lagi dari Kuroki tentunya. Digas. Oh, teamfight tebakan instant kill KYY. Ditelan langsung bulat-bulat. Karena kita tahu dengan ada glowing one di tangan dari serang Yeskiel. Betul, betul. KYY tidak akan punya power cukup lama. Wah malah bisa dapetin outer turret di area top lane juga. Sama. Berarti bisa join nih Kuroki ke area team fight. Apalagi ada turtle juga kan yang akan muncul. Bahkan udah mulai bisa dipegang, di set up juga sama kedua belah sisi. Aku nunggu untuk Luke-nya lagi sih. Ini momen turn of ruin-nya kali ini apakah bisa benar-benar menjauhkan Super Ken dari area turtle atau sebaliknya justru dari RRQ yang bisa menguasai area turtle. Digas Oke. duluan tuh. Langsung dari seorang KYY dipaksa di depan sana. Kalau ditunggang ini berbahaya untuk KYY. Dan kalau KYY-nya tumbang, ini akan menjadi sebuah pointer yang mahal. Tapi Erlan sudah mulai masuk ke dalam period Phoenix dibuka. Tapi ternyata Indok yang tercek dan Super Ken sekerat mahal. Seperti di depan sana. Kuroki memilih untuk sabar terlebih dahulu. Bermain dengan basic attack-nya. Karena sekalipun dia masuk dengan Blazing Wave, dia nggak bakal bisa sustain. Kuroki wise decision. Wise decision banget, dia poking aja karena dia tahu konsekuensinya. Iya. Dia masuk pun nggak akan sia-sia, Prof. Ya, dan Nivas langsung clear cepet ya di area mid lane supaya bisa dapetin ke area turtle. Tapi trade ternyata terlihat juga sama Luke meskipun pada akhirnya tetap jatuh ke tangan Super Ken. Mau ditutup dan pulang ya? Ditutup langsung jalannya. Diangkat sekali lagi. Oh. Ditahan begitu saja tapi Blazing Wave from Kuroki. Memukul mundur para pasukan dari tim EVOS. Walaupun tidak ada yang tertumbangkan satu sama lain. Tapi setidaknya Kuroki memukul mundur untuk bisa menyelamatkan Super Ken. Wah ini Tapi kalkulasi. Luka jangan lupakan damage dari Kuroki ini tidak bisa dipendung. Gak boleh sembarangan miskalkulasi terhadap seorang Super Ken yang tadinya bisa dimakan tapi di cover dengan sangat baik oleh Kuroki. Di cover dengan sangat baik dan si kumis-kumis itu lagi guys ya. Tegang. Oh, Heart rate-nya di atas 100. Heart rate-nya 110. Bisa. Match-nya intens soalnya kan. Ya. Si Ada jual beli kumis-kumis. serangan. Halo, selamat datang di MPL ID Extremer ya. Mas Setiawan Ade yang terhormat. Pemuncak klasmen. Pemuncak Pemuncak klasmen klasemen. dari MPL ID Extremer tentunya. Iya. King, banyak aksi emang. Katanya si kubis-kubis ini udah mulai rame, dia berisik dia kalau lagi nonton. Itu dia yang tunggu-tunggu kan. Udah mulai analis-analis katanya. Ah, dipencet-pencet dulu tipis ya kan. Sambil menunggu setup selanjutnya. Hah? Karena udah mulai masuk menit yang ke-9, semua item mungkin udah mulai di-build up juga. Lightning Rancen dari Yeskiel, udah damage tambahan tentunya karena tadi belum cukup Super untuk Ken. bisa menumbangkan dari Ki. Swift Trinity juga selesai untuk Erlan. Sementara masih on the way untuk Kuroki. Super Ken, diingatkan sekali lagi. Ini berbeda, udah gak sekuat di early, Nevin. Ya, ini jelas berbeda. Meskipun memang secara itemization defense ini sekarang udah ada Oracle ya buat Super Ken-nya sendiri. Tapi tetap ada banyak banget gangguan yang bisa muncul kayak Lantern Flare menurut aku dari View. Ini dari tadi yang jadi masalah banget loh untuk hero-hero frontlinernya keambil lagi, kena efek sisi lagi. Dan momentum menuju ke area Lord biasanya bakal dicari nih siapa yang bisa dibikin babak belur dulu supaya
kuantitasnya bisa diunggulkan ketika masuk ke area Lord. Oke, Nice tapi win one lagi tuh. di arah bottom lane kali ini clear minion dilakukan. Surprise kali ini untuk sosok seorang Kaye tidak mau memberikan sedikit damage. Dia sabar, tahan terlebih dahulu. Clear minion dilakukan dengan sangat baik. Dengan adanya Moskov itu enak banget ya Nevin. Iya, bisa Enak, pegang lane Wal. jauh. Terus dia, dari tadi sih sejauh ini Spirit of Destruction-nya connect terus ya. Terutama ketika ada perebutan objektif yang mahal kayak Lord juga. Tapi sekarang clear-nya udah diselesaikan dan tarik. Supergen ditangkap di depan sana, hilangin kill. Apres Sword memudah berpasukan, tim Arakio di belakang. Berpasukan dan Kuroki sedikit terlambat untuk datang. Apakah akan mendapatkan damage atau point kill sama sekali? Mencoba untuk menunggangi, Kuroki memilih untuk mundur. Run up to end dan menangkap seorang Kuroki. Blazing Rod for defensive, the best thing yang bisa dilakukan. Fury of the Phoenix tidak menangkap karena Kayeye. Erlan ter-take down, Kuroki masih selamat. Tapi yes, berhasil epic outplay. Ditarik, dipancing, rage bait kepada para player EVOS yang akhirnya kehilangan seorang Ki dan juga Erlan. Tapi di satu sisi tadi juga turn off Ruin yang akhirnya bebas banget karena dikenain grab-grab juga. Dan malahan Lordnya terbuka dengan lebar. Apakah ini langkah yang tepat Prof untuk Arakio? Wah ini kalau ngomongin langkah yang tepat ya seenggaknya ada trade kan. Iya. Tapi walaupun begitu emang trade-nya dirugikan banget untuk RRQ karena super can-nya tumbangnya di timing yang sangat-sangat pas banget ada Lord. We know this. The baby alien by Kope dengan 4 assist pada game ini. Albert menempati hashtag 1 all time jungler total assist MPL AI dengan 2.500 total assist. Wow. The baby alien. Ini dari era ke era ya, dari dia main gold lane, jungle. Dan sekarang berarti dengan adanya 5 assist berarti 2.501. Satu. Ganggu ya. Ada satunya tuh ganggu. Iya. Mau digenapin. Oke, kita lihat Luka di sini. Agak lumayan cukup bonyok. Tapi Luka mungkin kalau dia ditangkap siapapun, dia bisa langsung masuk ke dalam. Dan dalam posisi seperti ini kita ngelihat Luka agak cukup kuat. Cuma problem yang dia miliki belum adanya defense tambahan untuk physical, Profesor. Tambahan lagi, 2 item cukup lah. Ada chest juga ya. Iya, baru 1 doang. 2 cukup lah. Mungkin untuk mengurangi juga attack speed yang dimiliki sama Kuroki. Ditambah lagi Kurokinya kan dari tadi repot sama landing jauh ya. Di slow push mungkin pelan-pelan sekarang. Erlan selesai dengan Malefic Gun. Winter juga boleh sih, Prof. Winter juga boleh. Untuk look Iya. boleh. Antik juga boleh mungkin buat Super Dan juga kan. Ya, Super Dan-nya ada si Halbert sekarang soalnya. Wah, berarti bakal ada tambahan damage ya. Justru bakal kerasanya datang dari Cici nanti. Sementara itu dengan Lord yang udah mulai ditarik ulur kayak gini jadi momen penentu. Apakah dengan posisi Fredrin dari Albert di bagian depan bisa menjadi trigger inisiasi? Kuroki boleh terlambat tapi Kuroki nggak boleh ter-take down. Ingat Kuroki, dia menjadi peran penting sekarang Tol mau memilih mundur ke arah belakang. 2 tim fight yang berbeda. Albert menuntaskan tugasnya. The baby alien berhasil mendapatkan Lord terlihat di belakang sana. Masih coba untuk bertahan dan blazing dari Kuroki. Memilih untuk mundur, untung aja. Nggak kena lagi sama tombak lintas Sumatera yang dimiliki dari Erlan. Menangkap melakukan point kill, catat pun terjadi. Tajam 2, Erlan! King Erlan! Wipe out and triple kill di saat Lord didapatkan oleh Team EVOS. No way! Ini bisa menuju ke arah best to red. Ini bisa menuju ke arah endgame. Derby Classic akankah di depan mata untuk EVOS. Oke, nice move dari Erlan, nice assist dari View, dan nice objektif dari Albert. Ini kelima pemain dari EVOS memainkan perannya masing-masing dengan sangat baik. Dan sekarang Lordnya akan masuk ke area base turret. Apakah akan ada perlawanan dari RRQ? Kuroki 3 detik jadi masih bisa bertahan. Tidak one straight push tapi nggak boleh mati satu persatu. Luka! Triple stun dikeluarkan di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan satu momen kill skill. Dan bahkan blazing dan clear minion dilakukan Kuroki. Tapi tak bisa menahan damage yang diberikan oleh Era menuju ke arah base turret. Ini bencana! Derby Classic dimenangkan oleh EVOS 2-0 tanpa balas. Dengan draft yang mirip bahkan mereka bawakan Chusin, Fredrin, Moskov 2 hari berturut-turut. Tapi belum ada jawaban sama sekali dari 2 tim yang berbeda dan klasik derby